Oke, Ben, mana Ben? Oke, belum ada. Oke, saya mengulang lagi untuk yang materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Mungkin nanti bisa lebih kelihatan pakai bantuan aplikasi GeoGebra untuk membantu, karena kondisinya seperti ini tidak bisa menggunakan model bangun ruang. Jadi ya udah kita gunakan aplikasi. Oke. Oke, semua udah siap? Ben masih belum muncul, kemana Ben? Oke, sambil jalan. Yang pertama, untuk kedudukan titik, garis, dan bidang, ini kita bicara ya konteksnya adalah di dalam ruang ya. Jadi ada letak-letaknya dia di dalam dimensi 3 atau di dalam ruang. Ini pengertiannya titik. Titik itu jelas di sini dia tidak memiliki ukuran. Dia hanya untuk menunjukkan letak, disimbolkan dengan noktah. Nggak ada ukuran standarnya besarnya harus berapa besar gitu, titiknya nggak ada. Dikasih namanya dia menggunakan huruf kapital. Oke. Selalu menggunakan huruf kapital atau huruf besar ditulisnya. Kemudian ada garis. Garis itu himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus, panjangnya tak terbatas. Dia itu dikasih namanya menggunakan huruf kecil atau dua buah huruf kapital. Misalnya tadi A, B, A, C gitu dan seterusnya. Garis dimensi 1 hanya memiliki ukuran panjang. Ada beberapa pengertian lain yang berhubungan dengan garis. Ada namanya ruas garis atau segmen. Merupakan bagian dari garis yang panjangnya terbatas. Dicontohkan oleh nomor 2. Kalau garis sendiri itu tidak terbatas, jadi bisa diperpanjang ke dua ujungnya, bisa diperpanjang ke kiri, perpanjang ke kanan. Sedangkan kalau ruas garis itu bagiannya yang dia dibatasi. Oke. Penamaannya tadi juga ada menggunakan huruf kecil atau dua huruf yang dilewati tadi garis AB. Nah, di sini adalah satu lagi ada namanya sinar garis. Jadi kalau sinar garis itu mempunyai satu titik pangkal atau titik ujung yang pertama, yang satu lagi dia tidak terbatas, dia tetap terbuka terus saja ke sana. Dia ada starting point-nya, end point-nya nggak ada. Oke. Yang bedanya kalau dia namanya garis itu bisa diperpanjang di kedua ujungnya. Oke. Kalau ruas garis segmen itu dia dibatasi, tapi kalau sinar garis itu dia punya titik pangkalnya, tapi tidak punya titik akhir. Udah? Bentar, sebelum ke sini, mungkin kalau di aplikasi GeoGebra ini lebih jelas terlihat. Di sini, di kalian muncul nggak GeoGebra saya? Iya, Pak. Di sini jelas nih, ada line, ada segmen. Ini segmen with given length, berarti artinya dia panjang diketahui, start point-nya. Ada ray, itu berupa sinar garis. Nanti kan juga kalian udah belajar tentang vektor. Vektor itu seperti sinar garis, tapi kalau vektor bisa digeser-geser. Oke. Nah, ini jelas nih. Di sini ada beberapa fitur. Ini kita yang ditampilkan saya ini kita melihat yang fitur GeoGebra 3D ya, jadi 3 dimensi. Nah, seperti ini, bisa diputar-putar. Nanti ini akan lebih lanjut, jadi kita melihat posisi titik garis bidang itu di dalam ruang. Mungkin ini bisa membantu. Nanti kalian kalau sudah punya GeoGebra bisa kalian coba sendiri. Kalau belum ya bisa download. Oke. Kemudian selanjutnya di sini, oke, saya lanjutkan. Ada namanya bidang. Bidang itu dia dimensi 2. Dia punya panjang, dia punya lebar. Tapi dia tidak mempunyai ketebalan. Simbolnya itu biasanya dikasih di ujung bidangnya alfa, beta, gamma menggunakan huruf Yunani. Bisa juga disebut dengan
menyebutkan titik-titik sudutnya dari bidang tersebut. KLMN. Oke. Bidang ini juga bisa diperluas. Tadi kalau garis itu kan bisa diperpanjang, bidang itu bisa diperluas sebenarnya. Oke. Nah, dudukan titik terhadap garis. Kemarin saya sudah singgung sedikit. Oke, misalnya ada garis M, lalu ada titik A dan titik B. Berarti bagaimana kedudukannya titik A? Bagaimana? Pada garis. Garis M. Ya, A pada Terletak di garis. Iya, M. pada Kalau B? garis. Di luar. Di luar garis M. Tidak. Luar. Di luar garis Di M. luar. Tidak terletak pada ya. Oke, ada dua kemungkinan. Titik terletak pada garis, titik tidak terletak pada garis, atau disebut juga titiknya di luar garis. Oke. Kemudian, dudukan titik terhadap bidang sama. Ini misalnya bidang beta, ada titik P, ada titik Q. Berarti gimana titik P? Pada bidang. Pada bidang beta, Q Di luar. Tidak luar bidang, atau tidak terletak pada bidang beta, gitu ya. Nah, ini bagaimana ada titik R dengan garis XR. Dan seterusnya pada kasusnya seperti ini. Diketahui kubus RSTU VWXY dengan titik K merupakan titik pusat bidang RSTU. RSTU bidang atas atau bidang alas. RSTU bidang atas atau bidang alas? Alas. Alas ya, di bawah. L merupakan titik pusat bidang VWXY, berarti yang atas. Tentukan kedudukan dari. Oke. Nah, ini mungkin cukup jelas ya. Oke. Di kalian muncul dua-duanya? Iya, Pak. Muncul, Pak. Ya elah. Gila. Oke. Oke. Ada titik K, titik L, M-nya di sini belum muncul. Itu ya. Ini ada titik RSTU. Ada kubus RSTU VWXY. Nah. Kemudian gimana nih? Titik R berarti yang bawah sini ya. Dengan garis XR. Berarti gimana? Terletak pada garis. Iya, Ini garis ini. Nah, itu garis XR ya. Terletak pada. Ya. Iya. Jelas dong, karena dia melalui juga kan. Namanya juga ada unsur R-nya. Berarti XR. Dia terletak pada. Oke. P dengan RT. Tidak terletak. Tidak terletak. RT di bawah sini kan. Dia terletak pada garis. P di atas, tidak terletak. K dengan US. Terletak. Terletak pada garis. Di garis. K terletak pada garis US kan. L dengan garis SY. Tidak terletak. L di atas ini ya. SY di tengah. Ya. SY, sorry. Nah, gitu. Kelihatannya terletak nggak? Enggak. Nah, kalau ngeliatnya begini kan nggak jelas nih. Nah, aslinya begini ya. Dia tuh L di atas. SY-nya nembus gitu ya. Jadi dia tidak terletak. Oke. Nah, nanti lebih lanjut kalian misalnya menghitung jarak dari titik L ke garis ini gitu loh. Kayak gitu. Membayangkannya harus tahu dulu nih. Oke.
titik T dengan bidang RSXY. Bidang RSXY-nya udah ada belum? R, S, X, Y. Nah, bidangnya seperti itu. Dia ada di dalam. Nah, Di daftar letak. Tidak terletak Tidak pada bidang. terletak. titiknya titik apa dia bilang? T. Dia tidak terletak pada bidang itu kan? Jelas. Iya. Oke. Ini harus butuh ngebayangin sebenarnya. Nah, kemudian titik A dengan bidang RT XV. RT XV-nya udah jadi belum? Udah. RT XV itu bidang diagonal yang nyamping ya. R T X V. Nah, ini bidangnya nih. Dia bilang titik apa? Kak, Kak, gimana? terletak Ada. pada bidang. Terletak pada bidang. Kelihatan ya? Karena K terletak pada garis RT dan garis RT terletak pada bidang RTXV, maka titik K juga terletak pada bidang tersebut. Oke? Aman? Oke. L dengan bidang RTXV. Sama ya. RTXV, L juga terletak pada garis XV, maka L terletak pada bidang RTXV. Oke. Lanjut. Ini sebenarnya yang agak, kalau udah mulai bentuknya garis. Dudukan garis terhadap garis lainnya. Ada 4, yang pertama saling berpotongan. Yang kedua saling sejajar, yang ketiga saling berimpit, yang keempat saling bersilangan. Oke, kalau berpotongan clue-nya apa? Stephen mana Stephen? Kalau dia berpotongan, Maksudnya Ya, Pak? Arahnya sama ya? Oh, Arahnya potong. beda. Berlawanan. Arahnya berlawanan. Iya. tapi ini kuncinya nih, terletak pada bidang yang sama dulu, terus terdapat titik potong. Diagonal. Nggak selalu diagonal ya. Ini yang penting dia titik potong aja, berpotongan aja. Oh. Nanti kalau diagonal di dalam ruang kan beda urusan ya, ada diagonal sisi, diagonal bidang gitu ya, nggak tentu. Lalu dia bilang ada garis sejajar. Kalau garis sejajar gimana? Dia terletak sebidang. Ini tidak mempunyai titik potong karena arahnya Sama. Kalau berimpit gimana? Ya, ini yang persis nih. Nimpa. Numpuk lah ya bahasa kasarnya. Berimpit. Dia terletak pada satu bidang dan setiap titik pada garis pertama terletak pada garis kedua dan sebaliknya. Dia nempel. Yang keempat itu yang namanya bersilangan. Nah, dia ini tidak memiliki titik persekutuan dan juga tidak sebidang. Bahasa sederhananya, yang membedakan sejajar sama bersilangan, itu dia yang pertama tidak sebidang, yang kedua dia arahnya beda juga. Kalau dia tidak sebidang tapi arahnya sama kan jadinya sejajar. Masih. Oke, gini. Saya ulang. Berarti ada 4 untuk yang garis terhadap garis. Yang pertama berpotongan, yang kedua sejajar, yang ketiga berimpit, yang keempat silangan. Itu dulu nih. Oke. Garis terhadap bidang. Yang pertama, garisnya terletak pada bidang. Berarti semuanya nempel. Yang kedua, garis memotong bidang atau menembus bidang. Memotong atau menembus. Oke. Kalau dibilang tegak lurus, berarti semua garis yang terletak pada bidang tersebut juga tegak lurus terhadap garis yang dimaksud. Oke.
Yang ketiga itu garisnya sejajar bidang. Kalau dia tidak memiliki persekutuan, arahnya sejajar. Nggak ada bersilangan ya, cuma terletak pada memotong sejajar. Jadi kalau garis sama bidang, hubungannya ada 3. Nah, bidang terhadap bidang. Nah, ini cuma ada berimpit, berpotongan, dan sejajar. Oke. Ini bisa dilihat di sini. Ini kita main-main dulu pakai GeoGebra-nya. Oke. Nah. Di kalian masih cukup kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Yang pertama dia bilang apa? Garis VW. Sorry. Sebelumnya diketahui kubus bla bla bla. K merupakan, L merupakan, M merupakan. Di sini udah ada titik M ya. M merupakan titik tengah XT kan. Nah. Dia minta pertama garis VW dengan garis UT. VW-nya udah ada belum? Udah. Nah, kalau garis tadi ingat ya, bisa diperpanjang kan? VW ini ya. Dengan garis UT. UT apa? Di bawah. Nah, ini gimana hubungannya? Sejajar. 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 Dia terletak sebidang nggak? Iya. Iya. Bidang apa yang terdapat garis UV yang terdapat garis VW dengan garis UT? PWT. Iya. VW TU ya. Enggak. VW. Enggak lah. PWX ya. PWTU lah. WTU lah. Apa sih? Nyilang Apaan gitu ke sih? bawah, nyilang ke bawah gitu. Maksudkan itu Bidang aja. diagonal, bidang diagonal. Bidang yang memuat VW dengan T. Ya berarti ya VWTU ya. Oh, iya, iya. PWTU. Iya, iya. Jangan bukan VWUT ya. Nyebut namanya kan harus ini kan urut ya. VWTU gitu ya. Jangan dibalik-balik. Oke. Ini jelas ya sejajar ya. Kelihatan ya. Tuh. Mau dilihat-lihat juga ini. Oke. Yang kedua, RT dengan KL gimana? Berpotongan. Iya. Iya. Potongan. Bersilang. Berpotong RT, KL mana? di atas. KL ya. Iya, berpotongan. Potongan ya. Berpotongan. Dia berpotongan atau bersilangan? Berpotong. Potongan. Berpotongan di mana? Tegak Di lurus K ya. Bedanya potongan sama silangan apa, Pak? Iya, Pak, Oh. beda potong silang. RTX. Pak. Kalau Iya, Pak. berpotongan, Apa bedanya potongan sama nyilang? nah, tadi kan udah dibahas, Bos. Yang tegak lurusnya potong ya. Oh. Kalau Yang potong tuh nembus kan? kalau bersilangan itu tidak memiliki titik persekutuan. Kayak Kalau gimana, ya, Pak? tar dulu. Oh, Dia punya titik persekutuan nggak? Atau titik potong? Ada, Kak. ada. Ya Pak. udah, berarti dia saling berpotongan Oh, kan? Potongan. Kalau Kalau bersilangan tuh kayak gimana? Nggak kena gitu Bersilangan nggak nyentuh sama sekali dong. Ya, kalau Oh. kalau tadi arahnya sama kan jadinya sejajar. Kan kalau tidak punya Oh, titik potong kemungkinannya 2. Bisa sejajar, bisa bersilangan kan? Kalau arahnya Iya, sama berarti dia sejajar. Kalau arahnya beda berarti dia bersilangan. Gitu dulu. Oke. Ini kan ada titik potong, ya udah berarti berpotongan dong. Ya. Lanjut, coba. Apa lagi nih? YS dengan RT. YS. Bersilangan. Bersilangan. iya, bersilangan. YS. Bersilangan. YS. Ntar dulu, mana Y? YS diagonal ruang ya dengan RT. RT. Sekilas mata memandang kelihatannya apa nih? Jelas setnya berpotongan. Berpotongan. Silang. Silang lah. Nggak Nggak ada sama nggak ada sekali. titik potong, nggak ada titik potong. Silang lah. Kalau mata melihat begini kelihatannya apa? Ya, kalau kayak gini letnya Silang. berpotongan, Pak. Potongan. Silang lah. Silang. Bersilangan. LMRT kan?
Orang nomor 3. Oh, KO. Kelihatannya sih Kamu potongan, lu. tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang beda, enggak. Oh, Dari ini sini potong kelihatan Pak, soalnya bisa berpotongan. dipanjangin. Soalnya bisa dipanjangin garisnya. Silang, Ganti garisnya jadi warna hijau Dipanjangin biar juga nggak kelihatan. bakal motong. silang, Ini gimana? Itu LM baru perpotongan. Ini silang lah. bersilang lah ini. Silangan. Ini nggak bakal ketemu gila. Kalau dari Silang. sudut pandang ini kelihatannya berpotongan. Tapi itu nggak kena, Pak. Oh, itu iya nggak kena. iya benar ya benar. Udah nih. Ini tadi kita nomor berapa sih? 3, Pak. Ya, Pak. YS sama RT kan? Konsen dulu nih, jangan kemana-mana dulu nih. Oke. Ini kita masih nomor 3 nih, YS sama RT. Oke, dah, lihat lagi. Kalau kelihatan mata kayak gini gimana? Kalau begini potong, Pak. Nah, kalau begini motong kan? Makanya kalau di Iya. geometri ruang perlu untuk membayangkan gitu loh. Itu yang repot. Nah, aslinya bagaimana? Kita lihat. Ngilang, ya. Tuh. Dia sebidang nggak? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Arahnya sama nggak? Enggak. Beda. Beda. Nah, yang begini namanya dia saling Lang. Bersilangan. Ngilang. Oke. Kalau dibuat seperti di sini gimana? Seolah-olah kelihatannya ya itu. Misalnya YS. Tipisan nggak? Oke. Ini dia style-nya putus-putus ya, karena dia ada di dalam kan. YS dengan RT. Oke, dengan RT. Oke. Nah, kelihatannya apa nih kalau di kalian? Kalau misalnya kan kita gambar selalu begini kan, nggak bisa diputar-putar kan? Kalau namanya gambar manual begini dong. Nah, ini kalau sekilas mata memandang kelihatannya apa? Motong. Potongan. Perpotongan. Oh, motong. Ya nggak? Makanya ini diperlukan kemampuan untuk sambil membayangkan ketiga dimensi tiganya bagaimana. Oke. Padahal gimana nih? Dia memotong atau enggak? Enggak. Soalnya beda bidang. Iya. Enggak nyentuh. Mau ditarik bidang yang jadi satu yang memuat antara RT dengan GS ya nggak akan ketemu juga gitu kan? Nggak bisa. Kayak gitu. Livia oke? Liatin apa sih bau mulu? Itu Pak, bagaimana itu jelaskan? Jelaskan apa nih? Yang mana Itu Kensin? RT itu Dia bersilangan. RT dan bagaimana jelaskan? RT itu dalam bidang RSTU dan garis SY itu dalam bidang USWY. Ya, betul. Kan dia RT itu di RSTU dan garis YS itu di bidang USWY kan. Berarti dia tidak sebidang, arahnya juga beda. Ya udah, dia tidak akan pernah berpotongan. Tapi dia arahnya beda. Dia juga nggak akan sejajar. Berarti dia saling bersilangan kayak gitu. Ya. Ya. Tadi udah dibantu sama Kensin. Dibilang bisa dimengerti. Ini saya nggak bisa ngajarin bayangin masalahnya. Oke. Ya. Lagi. Coba nih ya, kita di dimensi 2 dulu nih ya, sebelum ke GeoGebra-nya deh. Yang keempat,
LM dengan RT. Gimana LM sama RT? LM yang L-nya LT yang di atas ya tadi. L yang di atas ya. LM yang di atas. L yang di atas, L L yang di atas, M yang di bawah. X Oh iya, oke. Mau motong ya? Diskusi Berpotongan. butuh apa ya? Potongan. Iya. Berpotongan. silang. Berpotongan. Potong lah. Potongan. M Berpotongan. itu yang Orang di kena. XT kan, Pak? Potong. Berpotongan. RT, Cok. Bersilangan. Berpotongan. Nomor 4 kan? RT. Nomor 4 kan? LM RT. LM kan berdiri gini. Iya. Potongan. LM kan LM yang tegak begini kan? Iya. Oh, berpotongan. RT yang nyamping itu ya, dia berpotongan. Jelas lah itu ya. Iya. Pak, M di tengah-tengahnya XT, Pak. Sorry. Oh iya, M di tengah. Oh. LM. Oke. Oh, berarti bersilang. Wow, Chris. Berpotongan. Terus gue bilang yang bawah sih Tetap, soalnya. Masih tetap, berpotongan. tetap berpotongan, tetap Berpotongan. berpotongan. Tetap potongan sih. LM ini ya. Ntar dulu. L itu yang di atas, M itu yang di tengah ya. Oke, berarti LM. Oke, dengan garis RT. LM, RT. Dia bagaimana? Potongan. Berpotongan, tapi berpotongannya di Luar bidang. Luar. kayak gitu ya. Bisa apa komen luar gitu? Bisa. Wah, bayanginnya susah. Bidang apa yang memuat antara garis LM dengan garis RT? Segitiga. PX, Segitiga. RT. Ya, pakai. Apa sih? Bidang yang kan berarti kan kalau berpotongan artinya harus satu bidang dong. Bidang apa yang memuat RT dengan LM? Oh, yang RU R RSTU RSTU RPXT. RT X TX udahlah. RTX Kalau gua Gimana sih? nggak kuat kan gua. ini kan ini memuat dua garis Ya. itu kan, bidang itu kan. Yang diagonal itu ya? Iya, bidang diagonalnya memuat ini kan. Iya. Nah. Tuh. Oke. Nah, ini geometri ruang ketemu aja agak rumit nih. Bayanginnya agak susah sih, Pak. Bayanginnya, Pak. Online ya makin jadi nih. ya udah lah ya. Udah lah ya. Terima jadi aja. Kita Nanti mencoba pakai nanti CBT-nya di GeoGebra atau yang biasa? salah. Iya. Aduh. 15 kasihan, Pak. Nggak bisa buka juga. Disertakan gambar aja, Pak. Disertakan gambar. Iya sih, GeoGebra Pak. gitu. Kalau nggak ada gambar sih. Ya, Pak. Kalau nggak Atau nggak stres sih, GeoGebra susah kan bisa susah. di screenshot, Pak. Terus di Iya, Pak. Gambarnya ya paling gambar kayak gini yang putih yang di PowerPoint. Astaga, Pak. Wow. Ya kalian Jangan gambar lah, Pak. harus Jangan. gambar. Jangan Harus ada gambar bayangannya. Hah? Kalau ada bayangannya jadi lebih gampang sih. Hah, bayangan apaan? Apaan kayak- sih? Oh, Ya, bayangan. bandingin sama yang biru kan Naruto. lebih enak lihat yang biru dari atas. Naruto. Ya udah salah. Yang bayangin lu Apaan lah. sih bayangan-bayangan? Lu yang bayangin. Oke, lanjut. Cafe YS. Gimana cafe YS? Bersilangan. Kak, itu yang mana, Pak? Oh. Bersilangan. K yang bawah, Oh, K iya, yang iya. bawah. Bersilang. Bersilangan. Bisa bayangin nggak? Bisa, Pak. Pak. Ini kan cafe nih, cafe. Dengan YS. Berpotong. Potong lah, bisa ditarik gitu. Enggak, arahnya beda. Arahnya beda. Silang. ini potong apa silang? Silang. Diputar Arahnya dikit, Pak. beda, Pak. Diputar dikit. Silang. Wah, dari atas Silang. sumpah dari Ah, ya, atas. silang. Arahnya beda, cuy. Nggak kena Halo. ya. Silang. Ya kan? Kalau gini seolah-olah mana tuh tadi? Di S, Pak. Ngeliatnya dari S. Nah, ini gini. Ini kalau gini kelihatannya apa nih? Kelihatannya motong. Nah, kelihatannya kayak motong kan? Tapi padahal Silang. Silang. Jauh.
Kalau Karena- gini, Wah Pak, soalnya gocekannya banyak banget ya. kalau misalnya gini, yang bidang kenanya apa Pak? Bidang yang dihasilkan ya Pak? Ya nggak kenal orang bersilang. Lu lihat lah. Apaan sih? Nggak kena, dia kan Nggak kenal kan bersilang. Bidang Maksudnya Maksudnya S bidang, sama maksudnya bidang dia, Pak. kenapa? Bidang maksudnya bidangnya yang kena. Maksudnya kayak tadi yang diagonal gitu. Yang tadi angka-angka itu. Bidang yang kebentuk. Oke, bidang yang memuat kafe apa? Bidang apa? KSYV gitu. KSYV jadi bidang apa? Menyon atau Oh, berarti itu ya. Bodoh. YVST ya. XP. YV ST. VRT. YVXT. Enggak Pak, dimin aja, dimin aja udah. itu yang bawah, YVST. Mungkin di lain waktu Anda akan Emang bikin susah wibu ya, emang wibu susah. Ini kok nggak ada papan tulisnya susah Pak. Iya, Pak. Udahlah. Lompat aja. yang bidang atas YB ke ST. Yang membuat VK kan jelas ya, RT, XP RT, kan? XP. Jelas kan itu di bagian yang tengah-tengah itu kan? Iya emang, Pak. Dia suka mempersulit segalanya, Pak. Emang gitu Pak orangnya. Udah, tunggu CBT aja lah. Bisa remet Saya sekali. tidak ngerti. Oke, ini gimana nih? Waduh, Ada sistem tampung nilai gak Pak kayak sejarah? Saya kerjain 5 tugas duluan deh. Iya, Pak. Iya, Saya sebenarnya kerjain iya 5 sih. tugas duluan deh. Kayak banyak pelajaran lain kayak santah gitu. Kok sejarah kayak rusuh ya? Ya udah santai dong, ntar dong, itu ntar dong. Nggak usah bawa Ntar sejarah dong. dong. Maaf. Gue hilaf ya. Lu mancing. Itu nanti dong, jangan sekarang. udah deh gini deh. Sekarang projectnya kalian download dan install GeoGebra dulu deh. Udah install Pak. Ya udah, yang 3D-nya coba. Cara ganti Caranya itu gimana? Beda. Saya Oh, belum beda. download. Yang 3D-nya apa? 3D gitu. GeoGebra yang version 5 aja kalau bisa, jangan version 6. Hah? GeoGebra versi 5. GeoGebra versi 5. GeoGebra 5.0. Ya. Baik Pak. GeoGebra geometri ya? Oh, iya Dev. GeoGebra 3D kalkulator. Nah, bukan. Yang Bukan. Classic 5 ya? Nol. Oh, Nah, GeoGebra yang 5, geometri. version 5.0. Jangan yang 6. 6 nggak terlalu user friendly. Atau Wih. memang sayanya aja yang bego belum nyampe gitu kemampuannya gitu ya. Jangan gitu dong, Pak. Yang santai gitu Pak, dong, santai Pak. Pak. Santai aja, Pak. Kayak agak rumit yang 6 gitu. Enakan yang 5, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Yang mana sih? Downloadnya di HP, Pak. Nggak GeoGebra. ada ya, Pak. Saya adanya Komputer lah. Classic 5. Ya, Yang klasik 5. Ya oke, yang- klasik 5 mainkan. Oh, Classic 5, oke. Klasik Pakai 5. HP, Ben. Kagak laptop lah. Di HP kemarin aja pipian gue nggak bisa edit. Emang diedit? Diedit bujang. Ya Masa ampun kagak? deh. Lu juga nggak bisa Deh. ganti. Diedit Ya apa? emang di HP nggak bisa diganti, makanya Diedit gue apa? pakai laptop. Terus kita yang tidak di kalkulator aja lah. Jadi yang Genshin Impact maksudnya GeoGebra. Genshin Impact kan bisa loh. Bukan Genshin Impact, bukan Genshin. Ini dulu deh. Nggak bisa ya? Download di mana sih? Ada, Pak. Yang geometri kayaknya ya, GeoGebra Saya masih geometri. download. Iya, gue yang Ada linknya nggak, Pak? Hah? Ada linknya nggak? GeoGebra. Oh, ini Oh, Bisa Pak. aja GeoGebra download. enggak Oh, kalau yang di HP GeoGebra geometri itu bisa. Iya. Oh iya, Pak, bisa. Nih, GeoGebra 5.0. Download. Iya, Pak. Saya juga punya yang version 6 ya. Tapi makainya buset dah. Nyiksa bener. Ini nanti akan tampilan seperti ini. Ini masih yang 2D. Cara bikin 3D gimana, Pak? Ada di sini. View. 3D. Astaga, Pak. Internet saya lemot banget, Pak. 30 menit. Graphics. Kemudian 30 minutes left tulisannya. Kayak gini nih. Waduh, di HP pencet yang mana, Chris? Di HP pencet yang mana? ya? Standard view. Tapi toolnya sama, maksudnya ada line. Basic tool ada.
Cuman 3D-nya nggak tahu di mana. Yang di HP Geser dikit ke Genshin Impact aja lah. Geser dikit ke Genshin Impact. Wow. Chris, punya lu GeoGebra geometri. Iya. Saya sih terus terang saya belum pernah pakai yang di handphone ya, kayak gimana gitu bentuknya. Aduh. Saya nggak tahu. Kalau di Ada- handphone kan Agak bisa lebih dibawa bingung kemana-mana, Pak. Ah? Bisa dibawa kemana-mana kok di handphone, Pak. Iya, Macem. Pak. Jadi Macem. bisa lagi jalan-jalan belajar gitu. Oh, Ya elah, mana mungkin. Gak Mana mungkin. Gak usah bohong lah. Ya maksud gue belajarnya bukan di rumah, di luar. Jadi di rumah nggak belajar. Mana mungkin. Oh, ini nih ada yang GeoGebra 3D. Itu sama yang temannya Bapak. 3D graphic Ngomong GeoGebra calculator yang ya? bener dulu. Genshin Impact ya. Iya, bisa deh. Sama-sama G nih, hati-hati. Pak, ini yang GeoGebra geometri atau GeoGebra 3D graphic Ini yang calculator? Microsoft Math Solver bukan sih? Sumpah, Chris, udah Chris. nyasar kemana itu? Itu aplikasi. Serius, gue nanya Itu gua lihat serius. Ini yang mana? Di komennya ada bintang 5 Dev Christopher, aplikasi yang berguna katanya gitu. Nih, dari 2D di 3D-nya begini tampilannya nih. Bapak ada koordinatnya yang di kirinya itu. Kok di HP nggak ada? Gak ada, lu ke settingnya. Lu ke apa Lu ke namanya? pojok kanan atas lah. Lu ke View. kalkulat. Iya, ke setting. Setting terus Mana ya? geogrid. Iya, show grid. Ya elah. Pada gitu. lu pakai yang 3D atau yang geometri? Geometri. Yang 3D Geometri lah. plus geogrid, ntar kayak Gue gitu. yang 3D sama kayak yang kanan, yang geometri kagak. Apa Yang 3D, sih? cowok. Yang Yang 3D. 3D. Sampai lu bener-bener kentang ya berarti ya. Yang 3D lebih canggih kan? Iya, Harus yang 3D cuy. Harus yang 3D. Iya. ini kita lagi geometri ruang kan. Berarti butuh yang 3D. Tapi untuk nyeting yang 3D tidak semudah tiba-tiba langsung kayak gitu. 3D bisa Susah. dijadiin ke foto. Yang 3D bisa. Harus yang 3D. Yang 3D bisa di foto terus jadi bangunan gitu ya, keren. juga. Hasilnya gue jadi kayak kotak-kotak, keren sih sebenarnya sih. Oh, ini jadi kalau yang di HP GeoGebra-nya dipisah yang 3D sama 2D. Iya, dipisah. Kalau di komputeran bisa dua itu. Udah ini beginian pakai Minecraft aja. Bisa kayaknya. Minecraft. Iya. Ya, itu blok. Iya. Bebas Tapi deh. itu garis geometrinya bagaimana? Kenapa? Di GeoGebra 3D di HP. Download. GeoGebra. Dibikin. GeoGebra 3D. Iya Pak, sama Pak. Nah, coba deh ini deh ya. Kalian cek di WA nih soalnya saya kasih. Pak, cuma saya nggak tahu ini mau diapain Pak. Cara buat kotak aja sih gimana caranya? Ini udah Masa begini doang harus tapi nggak tahu mau diapain caranya. Nonton YouTube. Ya, coba Auto deh. GeoGebra. Ada bisa buat kotak di cube-nya. Caranya gimana? Di bawah basic tool. Oh. Terus ada. Iya, pencet cube. Lah kok kotaknya Like to nyampe point. tangan? Bisa miring-miring loh. Oh iya ya bisa. Oke. Ya, Pak. Dev, kok kotaknya ada 3 sih? Makanya gila buat kotak itu susah loh. Gimana ya? Kok ribet ya Pak? Pak ini. Iya, Susah Pak. Pak, buat kotaknya susah Pak. Saya balik-balik kotak saya ada 3 Pak. Melayang bronya. Makanya saya menyarankan pakai laptop atau pakai PC. Kalau kalian pakai begitu saya juga bingung. Saya juga nggak bisa ngasih komentar karena saya belum pernah pakai handphone. Susah ya. Nah, kadang-kadang ngebayangin manual lebih gampang daripada menggunakan Oh, aplikasi yang bantu. 3D ini dia Kan- pakai sistem 2 poin. Kalau Oh, misalnya udah lah, dari susah lah ini. Susah banget. Dari kiri. komputer aja lah. Udah kotak amat lah. bisa miring. Susah yang di HP, Cok. Kagak, lu jangan bikin cube langsung, lu bikin pakai poin. Jadi lu pencet poin. Betul, bikin pakai poin Titik. dulu. Titik. Ini di HP bisa pakai more, ada semua. Titik. Cara delete-nya gimana? Iya, cara dilihatnya gimana sih? Oh, bisa. Pencet aja bisa. Kok titiknya nggak bisa di... Udah, mending di komputer. pakai buku Di ini? komputer aja deh. Boleh nggak sih, Pak? Saya masih ada buku kotak-kotak. Boleh. Yang penting bisa bayangin apa enggak, itu doang sih intinya sih. Karena kan ini butuh divisualkan. Sebenarnya enak kalau pakai ini juga enak. Gak apa, saya pakai kertas aja lah. Iya Pak, saya kata saja Pak.
Saya kayaknya udah jago deh. Enggak Pak, maksudnya saya pede Pak bisa Pak. Manual aja lah udahlah. Ya pakai kertas saya susah nih pakai aplikasi. Nih, begini-begini nih, ya kan? Kalian bisa bayangin nggak? Coba berarti kita lanjut dulu ya. Iya Pak. Tadi terakhir sampai nomor 5 ya. Cafe sama YS ya. Standarnya gini kan, R di depan nih, RSTU. Oke. Cafe. Udah tadi ya. Sekarang RK sama RT, ya udah nggak usah digambar, itu orang udah tahu apa hubungannya. Impitan. Impit. Ya. Ya. Kelihatan ya, nggak perlu dibayangin nih. Kalau nggak bisa lihat, tanya lagi dong. Ini ngeliatnya kenapa kok berimpit gitu. Saya udah bingung nih, jawabnya kayak gimana kalau dia nanya nih. RK sama RT berimpit, pas ya. Iya. Iya. Terus, PowerPoint-nya nggak kelihatan Pak. ya nggak usah. Ini kan kalian udah saya kirim di WA itu soal ya. Oh iya iya. Maksudnya biar udah nggak usah ini, biar ini agak gedean lah. Terus, STVW ya. Bersilangan. ST, VW. PW. Tilang. Silang-silang. Ya, bersilang. Ada kaitannya sama sekali Pak. Arahnya juga beda kan? Iya. Ya, pinter. KM, RX, Bersejajar. berpotong. Sejajar. Ya sejajar. ada yang bisa kasih alasan kenapa dia sejajar? Karena Karena arahnya sama. arahnya sama. Ya, satu bidang sama satu arah. Satu bidang juga. Ya. Dia sebidang. Di bidang apa nama bidang yang memuat mereka? RT, RKMX. RTXV. RTXV. Ya. Boleh RTX doang, boleh RTXV, boleh. Karena K sama M sama-sama titik tengah, berarti dia akan sejajar kan? Ya, tidak akan. RKMX emang nggak boleh Pak? Hah? RKMX. R, KMX. Itu apaan? Di tengah-tengah begitu lah, mah ngadi-ngadi. boleh sih, tapi jangan nyusahin diri lah. Oh. Dan banyak kan ngomong sama Dev lah, pusing. RTX aja, RTX. Oke, terus bidang apa lagi nih? Apa garis apa lagi dia bilang? AMRX. Oh iya, UYKL. UY dengan Sejajar KL. ya. Sejajar lagi. Sejajar. Jajar lah, itu bisa kelihatan lah ya. Nggak perlu diputer-puter, udah kelihatan kan? Iya. Sama-sama tegak lu berdiri itu dia. LR, KY. silangan. 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 Silang apa motong? Silang. Hilang ya. Oke. Silang. Ya, lanjut. Bidang RSWV. Dan Sama bidang SUYW. Yang ini ada apa aja? Potongan ya? Lihat di WA, lihat di WA. itu berteks. Berpotongan. Ada nggak sih berpotongan, Pak? Potongan. Tadi Ada. Bidang kan Potongan. berimpit, Soalnya menembus. berpotongan sejajar kan? Ya, Berpotongan. kan. Potongan. Potongannya di mana? Berpotongannya di mana? WSW. SW. 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 Bisa kebayang? Bisa. Bisa lah ya. LKM, RTXV. RTXV. Berimpit ya. Itu Berimpit ya. potongan. LKM Sayang. Berimpit nggak sih? Bukan berimpit katanya. LKM. Ini ya LKM ya. Tadi apa aja, Pak, pilihannya? Iya, saya lupa sama ada apa. RTXV. Hubungannya. Maksudnya jenisnya apa ya? Jenis Itu datanya. Kalau bidang dengan bidang hanya ada 3 kan? Sorry, Iya. yang pertama itu adalah Berpotongan. berpotongan, yang kedua berimpit, yang ketiga sejajar. Sejajar. berimpit. Berimpit lah. LKM dengan RTXV, berimpit lah ya, jelas ya? Ya. Ya kan? Itu berada di bidang ini ya kan? Tuh, dia nempel di tengah-tengah kan? Iya. Oke.
Bisa bayang? Main susah sih sebenarnya sih, Pak. Susah. Bisa lah. Ini mau ngeklik yang di ini mau ngeklik bidang yang dalam susah tuh. Ini nggak ada hitungannya kan? Gini doang kan? Ada lah. Ada lah. Pasti ada lah. Ah, Itu aja. Ntar disuruh astaga. cari kayak akar dua gitu lah. Ya. Betul. Iya, gue udah pernah ngerjain soalnya gitu Udah, jelas juga. udah, diam. Ntar ditanya panjang KM begituan. Wih, Wah, jago. Iya. Kenapa lo jadi murid? Kenapa nggak jadi guru aja? Iya. Kenapa nggak jadi guru aja? Oke, RTXV dengan bidang RWY. Potong. RW. Tong. Oh, RWY yang mana? Segitiga gitu. tiga yang diagonal. Iya. Wow. Ini ya. Dengan bidang RTXV. RTXV. potong ya. Ya, berpotongan. Berpotongannya di mana? R. LR. Iya. R. R. LR. Iya, R. Belum amat lah. L sama R, Pak. Kelihatan nggak tuh potongannya tuh? Iya, L sama R. L sama R. Ya, LR. Iya, L sama R. Iya, bener. RL. Perpotongannya adalah LR ya. Oke. Lanjut. Agak ngap nih bahas beginian nih. Terus RMV sama USX. RMV. Sorry. RWY. Oh, RWY. Ya, sorry. RWY USX. Nomor 4 sekarang ya? Iya. RWY sama Potongan. USX. Sejajar. Berpotongan. RWY. RW. Iya sejajar. Silang. Tau lah. Apaan? Iya, gue juga bingung. Silangan USX. nggak ya? Silangan ada nggak sih silangan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah berarti sejajar. Jajar itu. Sejajar. Tahu dari mana sejajar? Itu kan tinggal dibalik kan? Sebelah-sebelahan. Gak gitu, Chris. Itu tinggal dibalik kan? Iya, sejajar itu, Pak. Tinggal dibalik dong. Dia tidak akan pernah berpotongan ya? Iya. Ya apa buktinya? Diwakili oleh apa? Mau ditarik atau dipanjang. Bidang. Karena bikin satu bidang yang baru. Bidang. YX, RS. Diwakili oleh ini nih. YX, Garis SN. ini sama garis ini. Nah, dia sejajar kan? Walah. Udahlah. Tuh. Ya kan? Oke. Ini yang mau jadi arsitek siapa nih? Saya. Ben. Ya Tuhan. Makan tuh arsitek. Arsitek Dinus. Lu bayangin rumah segede apa? Ini kubus kecilnya masih pusing. Rumah. Bye. Saya masih remet. Pelajarin udah bukan kubus. Dasar Remet. apa gua? Lu ngomong Ben remet nilainya, Bro. Oh iya. Salah lu. Salah gue yang remet. Maaf. Tapi kalau apa? Ya dipelajari kan kalau ada ilmunya ya bisa lah. Saya mau ambil bisnis aja lah. Saya mau ganti jurusan. Ini coba bayangin ini istilahnya kamar doang ya. Ini istilahnya kamar nih ya. Belum ngurusin sambungan listrik sama sambungan air ya satu rumah. Itu menurut saya yang paling susah sih bikin yang maps gitunya tuh. Kan itu diperhitungkan juga. Makanya desain interior aja, nggak usah mikir luas bangunan segala macam. Oke, lanjut. Apalagi nih? Yang nomor 5. RMV USX. RMV. Ya, USX-nya nggak usah diganti, Pak. RMV. USX-nya masih ada nih, RMV. Potongan. Berpotongan ya. Berpotongan. RM apa tadi? RMV. Berpotongan. Iya, berpotongan. RMV. Ya, potong sih itu. Berpotongannya di mana? Di K. Itu, Pak. Di K di garis K di
K di atas titik K. Di KX ya. Sebelahnya M. Nanti ada juga nih KL. L. Apaan sih KL Kok bisa ke gimana? L anjir? Gak ada yang Mana? Aduh, udah nggak tahu lah. Maaf lah, udah gak ada gue. yang ke L. Gue salah, maaf, gue salah. Udah nggak tahu lah. Sudah nggak kelihatan angkanya. Angka gak tuh? Udah Huruf. lu nonton anime aja lah, lu sebek Udah nonton Tadi aja nggak deh, ada- udah dari nonton tadi nggak aja ada deh. angka itu bisa nggak ada Nggak ada angka. Salah. bingung Lihat. nggak lu? Hah? Tuh kelihatan nggak potongannya tuh, cuma sedikit doang tuh yang ditembusin itu tuh. Iya pak. Iya. Iya nggak ada namanya pak. Yang garisnya berupa ada beda warnanya tuh gradasinya kan. Nah, kalian juga nanti ada di Binta nih suruh. Dari Oke. Pitagoras ya. Enggak, ini misalnya suruh ngegambar ini ya. Namanya garis potong atau titik tembus. Ya, ini digambar begini kan. Kan garis ini melalui bidang USX. Garis ini ada yang melalui juga di bidang RMV. Nah, berarti kan kelihatan nih udah titik potongnya nih. Oh, di sini nih titik potongnya sama di sini nih. Nah, berarti perpotongannya adalah apa tuh namanya? BC ya? Ya. Ini IPS juga dapat ginian, Pak? Atau IPA dong? IPS dapat kedudukan titik jarak garis mah. Nah, maksudnya sama persis kayak gini. Harusnya iya, harusnya. Kan masih awal ini pengenalan. Ini pengenalan juga, Pak. Awal. Mak minat perkenalan juga udah. Ya udahlah. Iya, ini perkenalan Iya, aja. Fotek nggak dapat ya kan, Pak? Fotek nggak mungkin dapat kubus sih. Futek mah gabut deh, gabut. Futek Fotek nggak gabut. mungkin dapat kayak beginian sih. Gak tahu itu, coba tanya sama si Kim, coba dah. DM aja si Kim. Nah, iya. DM. Cocok tuh. Kemarin kan lu bilang lumayan kan. Siapa? Siapa Siapa yang lumayan? Jurusan Oh. Fotek, jurusan Fotek. Jurusan Fotek lumayan maksud gua, bukan orangnya. Lu emang ada orangnya lu. Ini sayangnya Coba. kita nggak ketemu. Kalau ketemu, Iya, ini, Pak. ini salah satu bahasan yang paling saya suka. Amin. Saya juga suka, Pak. Apaan sih? Saya nggak suka pak. Ini stres gila beginian. Tapi ini untung nggak ada esai sih. Kalau ada esai sih kelar sih. Pak, Ya, konsentrasi saya itu kayak berkedip-kedip. apa? Konsentrasi saya tadi berkedip-kedip. Oh, Jadi, Ultraman. itu kayak ada bisa merangkum apa kita belajar jadi tahu tidak ada menghilang satu informasi penting. Ya, nanti kita lihat lagi. Ntar kita simpulkan bareng-bareng pas terakhir. Oke. Luar biasa ini ya. Ini bahasannya sebenarnya saya suka ini. Saya suka geometri ruang. Namun sayang karena jarak jauh ya tidak bisa memungkinkan saya mau kasih aneh-aneh. Aduh, gimana ya? Pak. Ya. Itu kemarin 72 gimana, Pak? Ya remet ntar. Ya remet lah 72. Masa, Masih jauh itu, masih satu nomor. Jauh banget itu. masa begitu, Pak? Nggak bisa lah. Seret jidat. Saya habis 180 ya. 72 tambah 80 76 sih, Pak. Kalau tuntas mah enak aja ngomongnya ya. Ya nggak bisa lah. Lu sok-sokan ini remet lah, udah remet lah. Pak, 4 doang, Pak. Nggak dibahas. Remet lah sono lu seret Siapa tahu saya jidat. kena rezeki gitu kan, dapat Iya. 76. Nanti diperbaiki aja yang salah-salahnya, kan nggak terlalu banyak doang, salahnya sedikit. Saya kerjain bisa loh, Pak. Bisa semua saya kerjain. Oke. Gimana lagi nih ya? Wow. Nah, ini kalau ditelanjangin begini nih kubusnya. Jadi telanjangin, Pak. Ya ampun. Apanya pak? Itu apa? Tuh garis-garis yang ketinggalan tuh. Ini bidang ini kemana sih ini? Ya, kontrol V aja pak. Kontrol Z biasa balik lagi. Bukan itunya, saya mau nyari yang di dalam tadi tuh, bidang USX. Namanya terlalu banyak dia. Jadi Iya tuh nama-namanya. Tadi Pak. tadi itu coklat tuh, no, yang SUX tuh, yang SUX. Nah, itu.
Tapi bidangnya kan udah dihilangkan, tapi masih ada. Ya udahlah ya. Ini Oke. kayaknya emang harus download di laptop deh. Sekarang ke Limas. Hah? Kan habis itu Limas kan? Ya, Iya. coba kerjain sendiri. Nih, saya kasih tampilannya. Resend. Limas. Don't save. Oke, nah. Silakan dibayangkan sendiri. Ditulis dulu coret-coretnya 1 sampai 12. Kan kita pas nih 12 kan. Jadi saya mau nunjuk siapa terserah saya ya. Apa, 5 menit. Pak? Dikerjakan itu yang bagian Limas yang udah saya kirim ke WA. Nih untuk kalian membayangkan juga bisa nih. Saya kasih gambar Limasnya. Kalau memang mau gambar bayangan dalam ruangnya. Tuh, biar lebih dekat dah tuh. Oh, tuh yang di bawah ya, Pak? O yang di bawah. O merupakan titik pusat bidang alas. Berarti M itu di TC ya, Pak? Di tengah-tengah situ ya? M itu di tengah-tengah TC, ya. Poin di mana ya? Pak, itu di belakang C apa, Pak? Hah? Di belakang C itu. D ya? D lah. Oh Kan iya, AB. AB. Oh iya ya. Poin. M ya tadi ya namanya. Izin ke toilet ya, Pak. Ya. Itu Pak, itu bilang mau apa dengan GeoGebra? Kenapa? Pak, itu tadi bilang apa tentang GeoGebra? Di Kita download. Maksudnya apa nih? Mau kita lakukan apa dengan GeoGebra? Ya kalau mau di download nanti bisa buat coba-coba di rumah. Nanti terutama untuk perhitungan jarak sih. Kalian kalau menghitung jarak sama sudut itu kalau ada GeoGebra bisa membantu mungkin. Yang susah 3D-nya itu kalian ya coba-coba. Itu jadi kayaknya Ini kan 3D kan? itu terus susah. Oke. 1. Kenshin, apa hubungannya AD dengan BC? Mana AD dengan AB? AD dengan BC. AD dengan BC. Uh-uh. Mereka di bidang sama dan sejajar. Jajar, bagus. 2. Christopher. Silang. AB sama TD. Silangan. Persilangan, bagus. 3. Evelyn. AB sama TC. Silang. Silang. 4. Stepin. TO sama CD. Bersilang. Silangan. Udah pada jago-jago nih, luar biasa nih. 5. Bentar, saya ganti. Ini sesuai urutan yang muncul di saya. Dev, 5. Astaga, Pak. M sama AT. Apa namanya? Yang motong. Motong dari mana itu? Potong rambut. Sejajar ya? Nggak apa-apa, tebak
tebak lagi. Itu yang samping-samping. Saya bosan dari Tebak toilet, lagi. Pak. Dikit lagi. Saya udah toilet. Makanya. Iya, sejajar. Ang. Jajar dari Jajar. mana sih? Tebak lagi. Bisa. Ayo, Dev. Semangat, Dev. Hilang, woi. Ini kan jelas banget ya, maksudnya. Yang satu menyon kemana, yang satu menyon kemana gitu kan? Tapi kan itu kan juga nggak kena. Ayo udahlah, ya silang lah. Silang. Kalau nggak berpotongan, berarti kemungkinannya apa, Dev? Silang. Sama? Sejajar kan? Benar. Oke. Sekarang arahnya sama nggak? Arahnya sama. Tuhan Yesus. Apa, Pak? Aneh mana sih? Oh, beda-beda. Satu ke atas, satu ke depan gitulah. Satu miringnya begini beda kan? Iya. Arahnya Oh. beda. Berarti Itu ke RT, itu ke RT. Itu RT. Coba lihat dari poin atas semua. Arahnya itu. kenapa? Lihat dari posisi atas. B. Oh, iya dari oke. Satu di samping, satu. Aduh. Itu mereka bersilangan. Ya ini silangan ya. Oke. Aduh. Lanjut, Karel. 6 ya? AMTO. Berpotongan. AMTO berpotongan ya. Oke, lanjut. Hans. TMBC. TAB sama TDC. TM sama berpotong. BC. Woi, nomor 7. TMBC berpotong. TMBC Berpotong. berpotongan. Karena TM kalau diperpanjang jadi TC gitu Bisa kan. nembus C. Ya. Iya. Oke, bagus. Livia, 8. Jajar ya? TAB sama TDC. IC. Persilangan? Emang ada bidang sama bidang bersilangan? Bidang ya? Jelas itu, Bang. Enggak. TAB dengan TDC. Enggak tahu cara ngomongnya. Lupa. Cara ngomongnya apa? Oke, hubungan bidang sama bidang apa aja? Hubungan bidang sama bidang. Tadi udah berapa kali yang nanyain tuh? Sejajar ya. Sejajar berhimpitan. Sejajar berhimpitan sama Berpotongan. ya udah berarti dia apa? Berhimpit? Berpotongan ya? Berpotongan. Berpotongannya di mana? Di TAB sama TDC dari T. Ya berpotongannya di T kan? Dia ngumpul di T kan? Iya. Lanjut. MN 9. Bentar, Pak. TA. ATM sama TAC. Berhimpit. Himpit. Jelas ya, numpuk kan dia. ATM bagian dari TAC kan. Oke. 10. Ben. Berpotongan. DBM sama TAC. ya berpotongan ya. Berpotongannya di apa? Di sabar itu saya Sembayangin ya. TO DB iya di O. DBM sama TAC.
Lihatin sini nih, DBM, DBM sama TAC. Berpotongan di mana? Mungkin warnanya saya bedain nih, biar kelihatan. Kelihatan nggak potongan di mana? M. OM ya? Iya, OM. Oke. Nomor berapa sekarang? 11 ya? Evelyn? Berpotongan. Berpotongan di mana? ABCD sama TBD. Di BD-nya. Jadi, oke. 12. Siapa yang belum? Ngaku aja. Saya Pak. Ah. TOC sama TAD itu TOC TAD. Oh, sejajar ya? TOC sama TAD? Sejajar. Sejajar, setuju? Berpotong bukan, Pak? Potong. Potongan ya. Berpotongan di mana paling enggak? Kan ada yang sama tuh T kan? Ya udah pas. Iya, T. Udah pasti dia nggak mungkin sejajar, namanya udah ada yang sama unsurnya. Oh. Dia ada yang, berarti T. Sama kayak pertanyaan yang Livia tadi tuh. Yang TAB sama TDC gitu kan, dia numpuk di T kan. Oh, kalau bidang kalau ada satu yang sama itu udah pasti itu, Pak. Apa? Iya. Udah pasti nggak sejajar, Ya dilihat antara dia berpotongan atau berimpit. Ini kan arahnya beda, berarti ya dia berpotongan. TOC sama TAD. Kan? TOC juga kalau diperpanjang, diperluas jadi apa? TOC kalau diperluas jadi apa? Bidang apa? TAC kan? Kayak gitu. TAC sama TAD berpotongan nggak? Ya berpotongan. Iya. Berpotongan di mana? Di TA. TA gitu kan. Tapi ya paling nggak dia udah antara TOC sama TAD kan dia udah berpotongan di T kan. Nempel dia numpuk gitu. Oke. Ini asal udah agak lumayan di sifat, ini siapa yang hilang nih? Cuma ada 12 ya. Winardi. Belum balik dia. Tadi bukan udah. Internetnya dia katanya. Oke. Oke. Jadi untuk hari ini baru mempelajari hubungan garis bidang, titik garis, titik bidang, garis bidang kan. Jadi apa aja nih iniannya nih hubungannya, di recap dulu lah. Tadi kan Kensin minta di recap katanya. Kalau hubungan titik dengan garis apa? Berpotongan. Titik garis. Terletak pada ya, yang terletak. Cuma terletak pada. Tidak terletak pada. Di luar. Yang kedua itu tidak terletak pada ya. Atau disebut juga di luar. Titik bidang.
Sama ya. Ya, terletak pada bidang. Terletak pada sama tidak terletak pada. Atau di luar. Garis-garis Berpotongan, Potongan berimpit, berpotongan, bersilangan, sama sejajar. ya, sejajar. berimpit, bersilangan, sejajar. Oke. Yang penting kalian bisa membedakan apa itu berpotongan sama bersilangan dulu deh. Jangan sampai keder yang mana yang berpotongan, mana yang bersilangan. Oke, garis-garis sudah, garis bidang. Garis bidang apa aja? Berpotongan, Potongan, berimpit, berimpit sama bersilang. Agak ada bersilangan. sejajar. Sejajar, sorry. Sejajar. Bidang-bidang? Berpotongan, Berimpit, berpotongan. berpotongan, Sama sejajar. sejajar. Berpotongan, Berimpit, Berimpit sama sejajar. Iya benar. berimpit, Berimpit sama sejajar. sejajar gitu kan. Oke. Itu hubungannya nanti jadi nanti bisa mencari selanjutnya itu mencari jarak dari titik ke garis, titik ke bidang. Ada juga nanti garis ke garis. Di antara semua itu yang paling ribet adalah yang dari garis ke garis. Itu perlu rumus trigonometri, aturan sin, aturan cos gitu-gitulah. Luas segitiga, kalau yang lagi sederhana sih cuma luas segitiga aja, nggak ada masalah. Oke. Terima kasih semuanya hari ini. Siapa yang mau bertugas mimpin doa? Tugas, Silakan. Pak. Seru ya, Dev, anime, Dev. Oke. Seru ya, Dev. Hari ini, Pak. Sumpah. Seru ya, anime, Dev. Nonton terus. Datang banget dari Nonton kacamatanya. terus. Saya diem di sana lagi, Pak. Kelihatan banget dari kacamatanya. Ya. Gue matiin virus gue. Oh. Matiin antivirus. Biar apa tuh? Hah? Biar bisa buka link anime, Pak, katanya. Enggak. Matiin semua automatic sample submission gini lah. Saya juga nggak tahu. Siapa yang mimpin doa? Silakan. Udah beres? Pak, Dev hari ini tugas, Pak. Ya udahlah. Nggak ada salahnya juga kan doa. Ya oke. Oke teman-teman, mari kita bro kepercayaan dan agama masing-masing. Bro, dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ketika di hari depan Dev menjadi orang kaya dan sukses, ya dia mungkin karena rajin mimpin doa gitu loh. Hanya dia gitu. Kan yang tahu kan. Ikhlas aja Dev. Oke. Iya nggak apa-apa. Pokoknya terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Makasih, Pak. Ya, kasih, Pak. Minggu depan ini ya. Minggu depan yang mat minat saya lanjut ke integralnya, mat wajib lanjut ke jarak. Oke, thank you. Oke. Terima kasih, Pak.